Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadah Pelkat hari ini, Jumat 3 April 2020, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Mari kita dahului dengan berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang memelihara dan melindungi kami dari hari ke hari hingga pada saat ini. Biarlah tetap pemeliharaan-Mu kami rasakan, supaya kami dapat terus bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami telah sedia mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10 dengan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuan dan Hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari, segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. 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 Pelayan profesional. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah banyak yang menderita karena COVID-19 ini. Corona ini tidak pilih pangkat, tidak pilih jabatan, suku, agama, dan lain-lain. Semua bisa kena. Banyak juga di antaranya orang Kristen. Bahkan ada juga para pendeta yang mungkin dapat disebut lebih dekat dengan Tuhan. Mengapa mereka, para pendeta, para hamba Tuhan itu bisa juga kena COVID-19 itu? Apa Tuhan tidak melindungi mereka? Bukankah mereka para pelayan Tuhan? Harusnya mereka lebih utama diperhatikan oleh Tuhan, karena mereka melayani Tuhan. Harusnya mereka, orang-orang yang bekerja untuk Tuhan itu, mendapatkan perlindungan, mendapat upah, mendapat prioritas, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Karena mereka adalah hamba Tuhan. Nah, siapakah hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan adalah mereka yang mau bekerja, dimanapun bekerja, sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapapun dia, di bidang apapun dia, kalau dia bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, mereka adalah pelayan Tuhan. Itu berarti bisa sebagai dokter, sebagai perawat, para medis yang bergerak di bidang kesehatan, para guru, polisi, tentara, politisi, hakim, pedagang, dan berbagai profesi. Semua yang bekerja di pekerjaannya masing-masing. Bila itu dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tentu termasuk juga yang disebutkan tadi, para pendeta dan para pelayan-pelayan tadi. Nah, kalau mereka semua bekerja untuk Tuhan, sebagai hamba, sebagai pelayan Tuhan,
Bukankah seharusnya mereka dilindungi oleh Tuhan? Bukankah seharusnya mereka mendapat prioritas perlindungan oleh Tuhan? Itu tadi pertanyaan kita. Mari lihat bacaan Alkitab hari ini dari Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10 itu di bawah judul Tuan dan Hamba. Apakah seorang hamba yang ditugaskan oleh tuannya bekerja di ladang, setelah pulang dari ladang dari pekerjaannya langsung dipersilahkan untuk makan? Bukankah justru dia harus mempersiapkan makanan untuk tuannya, dan setelah tuannya makan minum barulah dia boleh makan? Itu yang biasanya. Apalagi pada zaman dulu itu, hamba, budak adalah milik tuannya. Budak atau hamba tidak diberi upah kecuali diberi makan supaya bisa tetap hidup dan melayani tuannya. Jadi kalau mereka bekerja, memang karena mereka para pelayan itu, para hamba itu harus bekerja tanpa memikirkan upah, tanpa memikirkan pujian. Selain seperti yang kita baca tadi dari ayat 10 bagian C itu. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Itu yang harus dikatakan oleh para pelayan, para hamba, para budak. Jadi kalau kita atau setiap orang yang bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka tidak perlu mengharapkan upah, tidak perlu mengharapkan pujian, tidak perlu mengharapkan kehormatan. Karena itu semua dilakukan, itu semua dikerjakan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Jadi mereka semua yang menderita, termasuk menderita karena COVID-19 itu, yang telah bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan di bidangnya masing-masing, sesuai pekerjaannya masing-masing, mereka telah melakukan apa yang harus mereka lakukan. Karena itu tidak perlu kita mengomentari dengan pertanyaan, mengapa mereka tidak dilindungi oleh Tuhan? Mengapa para hamba-hamba Tuhan itu tidak mendapatkan prioritas perlindungan oleh Tuhan? Mengapa mereka dibiarkan menderita? Tidak itu yang harus kita tanyakan. Karena sekali lagi mereka telah bekerja. Mereka telah melakukan apa yang harus mereka lakukan sebagai hambanya. Itu saja. Lalu mungkin kita masih bertanya, loh, masa Tuhan tidak memperhatikan kita, hamba-hambanya yang bekerja baginya? Masa Tuhan tidak peduli dengan kita? Kita sudah bekerja sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini yang menarik. Benar. Tuhan pastilah memperhatikan kita. Tuhan pastilah melindungi kita. Tuhan pastilah peduli dengan kita. Bahkan dalam Alkitab dikatakan kita bagikan biji matanya, yang tentu dijaga dan dipeliharanya dengan baik karena dia punya kepentingan sebagai biji mata. Ia juga berjanji akan menyertai kita, akan memberkati kita senantiasa. Yang perlu diingat adalah bahwa kita dipelihara, kita dilindungi oleh Tuhan. Bukan karena kita telah melakukan yang baik, bukan karena kita telah bekerja, bukan karena amal kita. Kebaikan yang kita terima setiap hari semata karena belas kasihan Tuhan. Karena janji Tuhan. Janjinya kepada kita semua, di mana Ia berjanji akan menyertai kita senantiasa, seperti yang kita baca dalam Alkitab. Ketika Tuhan Yesus menugaskan para murid, orang percaya berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau begitu, janjinya yang harus kita mohon supaya terwujud dalam kehidupan kita. Nah, dalam situasi sulit termasuk karena COVID-19 ini yang kita alami ini, maka marilah kita mohon janji Tuhan. Mari kita mohon janji Tuhan untuk terwujud
dalam kehidupan kita untuk memberi kita hidup. Karena itu, mari kita terus bekerja sesuai dengan penugasan yang kita terima di tempat kita bekerja masing-masing. Kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita terus sekuat tenaga kita bekerja. Kita lakukan apa yang menjadi tugas kita. Dan mari kita berharap akan janjinya bahwa Dia akan menyertai kita. Dan kita ingat, kita bagaikan biji matanya yang akan dilindungi dan dipelihara olehnya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau telah memelihara kami, melindungi kami hingga saat ini. Bukan karena perbuatan kami. Tapi tetaplah Tuhan lindungi dan jagai kami. Apalagi dalam menjalani penderitaan, permasalahan, pergumulan yang sedang terjadi. Supaya kami boleh tetap berguna bagimu untuk kemuliaan nama-Mu. Di tempat di mana kami berada. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.